Nah, dalam supremasi hukum artinya bahwa segala sesuatu dalam gerak-gerik masyarakat ataupun pemerintah ataupun negara itu semua, atau kebijakan negara itu semua diatur dalam hukum, semua ada landasannya. Nah, itu juga penting supaya pemerintah, supaya negara itu tidak salah arah. Nah, misalnya pemerintah melaksanakan pemerintahan dengan berdasarkan dengan hukum, berarti bahwa mereka itu berusaha untuk mengarahkan atau memerintah negara ini dengan sesuai dengan cita-cita negara. Dan demikian juga kebijakan-kebijakan misalnya yang diambil oleh pemerintah, entah siapapun itu, ya, jadi tujuannya tidak untuk mencapai, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan negara itu. Misalnya negara kita ini adil dan makmur. Nah, misalnya itu tujuan negara kita. Cita-cita, ideologi kita adalah adil dan makmur. Nah, misalnya supaya adil, nah tentu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan. Nah, untuk membuat kebijakan itu tentu berdasarkan hukum. Jadi bukan hanya keinginannya saja atau berdasarkan pendapatnya saja, tapi berdasarkan hukum. Misalnya makmur itu kayak apa? Nah, walaupun hanya ideologinya saja, tapi makmur itu berarti itu cita-cita kita misalnya. Jadi sekarang kebijakan untuk negara sampai makmur itu, nah tentu ada hukumnya, ada aturan-aturannya. Jadi supaya nanti pemerintah misalnya, menurut dia makmur itu seperti ini, mungkin mengambil jalur lain, nah padahal tidak sesuai dengan tujuan atau tidak sesuai dengan jalan untuk mencapai pada kemakmuran negara itu. Nah, itu misalnya. Dan dalam hal-hal lain juga itu semua mengutamakan hukum. Ya, kalau lihat praktik-praktik dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, nah, itu semua umumnya saat ini sudah berdasarkan hukum. Nah, bisa jadi karena kita dalam sosial, dalam sosietas, nah bisa jadi peraturan atau tradisi kita masih bisa misalnya dilakukan seperti mufakat atau damai, nah kayak gitu, itu sering sekali tuh dalam kesepakatan. Nah, itu sering sekali terjadi kalau ada misalnya kesalahan pelanggaran tertentu, pelanggaran pada hukum tertentu, kadang-kadang ya enggak di jalur hukum dulu, tapi kesepakatan bisa enggak. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu berdasarkan demokrasi, tradisi yang kita miliki. Tapi kalau itu misalnya jalur itu tidak bisa atau tidak ada kesepakatan, maka ya sudah jalur hukum. Nah, dalam jalur hukum itu berarti nanti dilihat secara objektif siapa yang, mana yang keliru, mana yang salah. Ya. Nah, setiap orang itu dalam pelaksanaan juga kesetaraan di hadapan hukum. Jadi setiap orang itu, siapapun itu, mulai dari masyarakat kecil sampai dengan masyarakat atas, itu sama di hadapan hukum. Artinya pemberlakuan hukum itu sama untuk semua. Ya, sama. Nah, ini secara konstitusional. Dalam praktik itu sama atau tidak, nah itu nanti urusan para hakim untuk menentukan itu. Nah, bisa jadi kita berpikir atau melihat bahwa kasus-kasus tertentu kok tidak adil, nah itu urusan penegak hukum yang menentukan atau menilai itu. Tapi
kita sebagai warga negara atau setiap warga negara itu memiliki semua sama kedudukannya di hadapan hukum. Nah, itu yang disebut dengan di sini kesetaraan, ya, kesetaraan di hadapan hukum. Lalu ada bagian lagi dalam pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan kebenaran dan fakta, nah, atau objektif itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi para ahli hukum, para hakim itu, nah, maka kalau kalian memperhatikan misalnya pengadilan tertentu, nah itu misalnya tertuduh, nah, dan misalnya yang pemohon, nah istilah-istilahnya itu kadang-kadang perlu juga diperhatikan. Nah, pemohon itu ya itu bisa dikatakan yang mengadukan tertuduh, nah itu yang menjadi yang diadili, misalnya seperti itu. Nah, kita dalam negara hukum, dalam praktik hukum ada praktik-praktik tertentu mungkin kita asing, tapi kalau kita perhatikan, nah mungkin kita mulai mengerti maksudnya. Nah, biasanya yang tertuduh itu pemohon dan termohon. Nah, itu istilahnya. Pemohon itu artinya yang mengadukan, termohon itu berarti yang dituduh. Nah, itu kadang-kadang kita lihat masing-masing itu misalnya pemohon maupun termohon itu ada advokatnya, advokat itu pembela, ya. Dan kita lihat kalau misalnya dalam persidangan itu semacam beradu argumentasi atau beradu pemberlakuan hukum itu secara benar atau tidak, sungguh-sungguh melanggar atau tidak. Nah, nanti misalnya advokat dari masing-masing itu berusaha untuk melihat apakah ini sungguh-sungguh pelanggaran atau tidak. Nah, tentu nanti dalam hal ini hakim baru menentukan secara objektif. Jadi hakim itu hanya dari masing-masing advokat itu sebenarnya hakim itu hanya melihat untuk membuka cakrawala penilaian yang akan mereka lakukan, ya, dalam kasus-kasus tertentu. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat contoh konkret, misalnya kalau kalian perhatikan waktu pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dari pihak pengadu yaitu kubu Prabowo pada tahun lalu. Nah, itu kita bisa melihat bagaimana sistem pengadilan itu, karena itu ditayangkan secara live, secara langsung, maka kita bisa melihat bagaimana sistem pengadilan itu dilakukan, dan masing-masing kelihatannya beradu argumentasi. Nah, itu tidak masalah. Nah, nanti hakim dalam hal ini hakim konstitusi yang menilai seluruh dari argumentasi yang diberikan sesuai dengan fakta atau tidak. Hanya bisa jadi misalnya dari saksi bisa jadi berbuat hanya memberikan, atau bisa jadi memberikan kesaksian palsu. Nah, misalnya kalau misalnya itu kesaksian palsu atau tidak, nanti hakim yang menilai itu, ya. Nah, itu dalam penegakan. Paling tidak inilah yang menjadi pedoman kita. Jadi dalam bermasyarakat dan bernegara kita, penegakan hukum itu secara objektif. Nah, kalau tidak dilakukan secara objektif, nah itu tergantung dari hakim. Jadi kita sebenarnya dalam konstitusi kita berharap, ya, bahwa hakim itu sungguh-sungguh objektif dalam suatu pengadilan yang dilakukan, ya. Karena kalau kita perhatikan dalam
kalau kita perhatikan dalam sejarah filsafat, nah itu juga sudah sungguh-sungguh ada pada periode Yunani, di mana hakim itu dianggap sebagai penegak hukum yang sebagai penjelmaan dari yang ilahi, dewa-dewi. Diharapkan bahwa dengan demikian bahwa mereka ini sungguh-sungguh menjadi orang yang tahu tentang hukum, sehingga mereka menjatuhkan atau membuat keputusan secara objektif, secara benar. Nah, inilah tugas dan tanggung jawab dari seorang ahli hukum itu, dengan berbagai sumber yang dia miliki, dia secara saya kira secara konstitusional, secara profesional, mestinya harus memberikan suatu kebenaran dan objek dalam suatu perkara secara objektif. Nah, tujuannya itu lihat perlindungan segenap bangsa untuk kesejahteraan. Jadi, nah kalau misalnya kita semua itu dilindungi oleh hukum, atau kita ini semua diberlakukan sama dalam hukum, ya kita sini sudah aman sebenarnya. Ya, kita ini sejahtera. Ya, jadi kita tidak perlu lagi takut akan misalnya ancaman-ancaman orang lain, tidak perlu sebenarnya. Ya, kalau kita semua hidup dalam hukum atau melakukan hukum itu, jadi kita tidak perlu khawatir sebenarnya. Tapi kalau misalnya hukum itu tidak dilakukan atau sering sekali dilanggar, atau lebih pada prinsip anarkis, nah itu orang menjadi khawatir.